dia datang ke Bukhara berkhidmah kepada Imam Bukhari, khatam berkali-kali di situ kepada Imam Bukhari. Maka hampir semua sanad Sahih Bukhari lewat Imam Al-Firabri. Beliau harus begitu. Kalau sekarang mau pengen Sahih Bukhari kan tinggal download di Play Store ya. Udah semudah itu sekarang wasailnya. Kok kita masih saklek dengan Thariqat Al-Jaduliyah? Thariqat jadul kalau mau usul harus, ya mohon maaf nih ya, kalau kayak antum ini kan gak seneng disuruh tirakat kan. Tirakat yang paling berat tuh tirakat ini. Kalau tirakat makan mah gampang, tirakat ini nggak bisa. Ayo kita coba 2 hari aja, antum lolos ada kasih ijazah melepas kejombloan. Baik, nggak ada yang kuat, mau kiai mau ustad, bahkan beberapa kiai tidurnya lagi main Facebook, ketiduran main Facebook. Gimana kalau mati ntar? Pas bangun dalam alam kubur nyari Facebook gua mana? Orang kalau mati kan nggak sadar kalau dia mati. Kapan dia sadar kalau mati? Ketika alam yang dilihat kok lain ya, kok lain. Kalau enggak kita bawa dulu masuk alam kubur kalau mau. Serius ini. Tiba-tiba dia diperiksa oleh malaikat-malaikat tim. Jadi Munkar Nakir ini punya tim pemeriksa. Sebelum ditanya-tanya diperiksa dulu. Ya, lebih dari KPK. Itu belangkonnya ditanya, itu dari mana itu? Dari mana, dipakai untuk apa, pernah pakai pas lagi melet orang nggak? Semuanya itu ditanya semua. Nggak ada nggak ditanya. Jadi kalau udah begitu, maka wasailnya harus ditajdid. Kalau zaman dulu mau dapat dalail kan puasa 7 tahun, ya kan? Sampai sekarang masih ada orang begitu, itu keren. Tapi kalau dibawa ke zaman sekarang, kuburu keluar dajalnya, itu bagus. Cuma di kitab manapun kita nggak ketemu. Itu khas Thariqat Al-Jawiyah, ya, Thariqat orang Jawa, pesantren-pesantren Jawa. Supaya dapat asror dalam amalan, maka cara paling cepat tuh puasa. Benar nggak? Orang Jawa ini sakti-sakti. Ya aku nggak pernah puasa dalail. Nggak pernah puasa dalail kok bisa ngajar. Inilah kelebihan orang yang sampai di maqasid. Maqasid kita riyadhah kan dapat ma'rifat, benar nggak? Kalau para ulama itu langsung dibawa sama gurunya ke ma'rifat, nggak perlu dia sibuk dengan bituruk, ya, berriyadhah. Riyadhah dia adalah menghilangkan syak kepada gurunya. Itu paling berat. Ada syak nggak kepada guru? Wah, itu ibadah paling berat. Mujahadah terberat di alam semesta itu adalah zalikal kitabul la raiba fih. Maka wajar ayat itu permulaan surat Al-Baqarah. Jadi kalau ingin hilang syak, bacalah Alif Lam Mim 7 kali satu nafas, lalu baca zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, lalu doa Allah maj'alni minal muttaqin. Nanti hilang syaknya, dipegang dadanya. Alif Lam Mim itu asror menghilangkan syak. Ya. Qabil tuh nikah. Itu Alif Lam Mim. Bukan Alif Lam Mim itu satu, enggak. Alif itu satu kitab di sana. Lam itu satu gunung di alam Jabarut. Mim itu satu perbendaharaan di sana. Kenapa Allah memulainya dengan Alif Lam Mim? Supaya orang Arab tahu ini kitab bukan buatan Muhammad bin Abdullah, tapi kitab ini dijemput oleh Muhammad Rasulullah, gitu.
Ini huruf-huruf Jabarut itu. Kita kan taunya huruf Jarut Marut ya. Ya. Imam Suyuti mengunci supaya orang awam nggak nebak-nebak, biar nggak cocok logi seperti ustadz-ustadz sekarang kan. Dikunci wallahu a'lam bimuradih. Itu kan bukan arti. Lah kalau begitu selesai semua Al-Qur'an. Nyampe di qul huwallahu ahad, wallahu a'lam bimuradih. Allahu samad, wallahu a'lam bimuradih. Saya tidak mau ngecek Imam Suyuti, nggak perlu. Imam Suyuti kan dia kitab yang lain dia jelaskan. Cuma kalau sudah level-level para gawagis ini kan kok kitabnya masih Jalalain, harus jalan lain. Ya mulai baca Ruhul Ma'ani, ya, Al-Bahrul Madid, mulai kitab-kitab yang unik-unik begitu. Al-Alusi, ya, ada Haqqi Nazili, itu ajib-ajib, itu yang nulis Ahlul Asrar semua, ya, Gus Asrar. Faulaika humuz zalimun. Ya. Jadi orang-orang yang tidak tobat dari rasa ujub dalam dirinya lalu merendahkan orang lain, maka mereka orang zalim. Nah, orang-orang yang tidak tobat itu dinaskan ayatnya faulaika humuz zalimun, Al-Hujurat ayat 11. Itu orang-orang zalim. Jangan tenang dulu disebut zalim. Zalim itu laknat. Ala inna la'natallahi ala zalimin. Surat Hud ayat 18. Ketahuilah laknat Allah terhadap orang yang zalim. Ya. Nabi Adam ngomong Rabbana zolamna. Nah terus gimana nih? Kena laknat gak? Iya. Nabi Adam ngomong Rabbana zolamna anfusana. Nah ini beda. Jadi zolim ini ada dua. Ada zolim yang dablek, itu iblis tuh. Udah zolim gak ngerasa zolim. Setiap ditanya sama Allah dia bilang salah Adam, bukan salah saya, salah Allah. Kadang-kadang begitu. Jadi dalam satu riwayat itu iblis itu datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa kata iblis? Saya begini ini kan kehendak Allah juga. Enak ya? Bener gak tuh? Maka iblis ini ahlul haqiqah, tapi bukan nuriyah. Nah, jadi orang sampai di bab hakikat belum tentu selamat.